Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina imam gurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alih, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah, karunia, taufik dan hidayahnya. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita uraikan satu persatu. Namun semoga kita selalu dijadikan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena beliaulah kita semua mendapatkan keberkahan, ya. Belum lagi bertepatan pada malam hari ini masjid kita juga memperingati kejadian yang luar biasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau. Habis Isya insyaallah semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ikut dalam kegiatan yang diberkahi tersebut. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mungkin Al-Fagir meminta izin. Biasanya kita membahas fikih kalau malam Senin, tetapi bertepatan karena besok lusa, tepatnya Selasa malam atau malam Rabu, kita akan kedatangan satu malam yang mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Malam ini merupakan malam yang agung, ya. Dan ada banyak hadis yang meriwayatkan tentang keagungan malam ini. Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau diriwayatkan, beliau pernah mengatakan ada 5 malam yang tidak ditolak doanya seorang mukmin. Yang pertama yaitu ketika malam 1 Rajab. Ini kemarin kita telah lewati. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu malam nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban. Malam 15 Sya'ban. Tidak ditolak doanya seorang mukmin. Kemudian malam yang ketiga adalah malam Idul Fitri. Malam lebaran. Ini malam tidak ditolak doa. Tetapi banyak dari kita itu terkadang lalai. Apalagi kalau lebaran Idul Fitri, ya. Perempuan sibuk dengan ketupatnya, sibuk dengan kuenya, sibuk dengan baju lebarannya. Yang laki-laki sibuk dengan kerjaan rumahnya, ya. Begadang sampai subuh, tetapi lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir menggema di mana-mana, tetapi yang mengikuti takbir hanya orang yang bertakbir saja. Ya, yang lain sibuk dengan urusannya. Padahal malam itu adalah malam yang tidak ditolak doanya seorang mukmin. Kemudian malam yang keempat adalah malam Idul Adha. Tidak ditolak juga doanya seorang mukmin. Kemudian malam yang kelima yaitu malam Jumat. Malam Jumat ini malam tidak ditolak doa. Makanya kita alhamdulillah di masjid kita juga kalau malam Jumat itu kegiatan ibadahnya lebih banyak. Karena memang malam itu malam tidak ditolak doa. Kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan doa-doa kita.
Mengenai malam nisfu Sya'ban, kita memiliki kebiasaan, ya, yaitu membaca Yasin 3 kali sehabis maghrib atau sebahagian habis isya. Yang pertama dengan niat panjang umur, yang kedua dengan niat supaya rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga niatnya agar supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada apa sebenarnya di malam nisfu Sya'ban? Kenapa sehingga kita melakukan kegiatan yang khusus membaca Yasin? Walaupun sebenarnya membaca Yasin itu tidak harus di malam nisfu Sya'ban. Ya, di masjid kita setiap malam Jumat baca Yasin. Ya. Bahkan ada orang setiap hari membaca Yasin, sudah menjadi wiridnya. Setiap habis subuh dia selalu membaca surah Yasin. Ada orang setiap habis maghrib selalu membaca surah Yasin. Ya, jadi salah kalau ada persepsi orang ngomong, kenapa baca Yasinnya cuman di malam nisfu Sya'ban? Salah. Buktinya banyak dari kita itu yang mengamalkan Yasin bukan hanya nisfu Sya'ban. Ya, ketika kita malam Jumat kita baca Yasin. Kita ada yang setiap hari membaca Yasin, dalam berbagai kegiatan yang lain juga kita membaca surah Yasin. Di dalam satu hadis disebutkan, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, dan Ibnu Hibban, dan ini ditaruh di dalam kitab sahihnya, ya. Diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailata nisf min Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah Subhanahu wa ta'ala memandang ke seluruh makhluknya di malam nisf Sya'ban. Jadi ketika malam 15 Sya'ban, Allah memandang seluruh makhluknya. Bukan hanya orang Islam yang dipandang, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad yang dipandang, tetapi seluruh makhluknya Allah pandang di malam nisfu Sya'ban. Ya, artinya pandangan Allah ini bukan pandangan biasa, tetapi pandangan rahmat, pandangan magfirah, pandangan inayah, pandangan berkah. Dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya di malam itu. Ya, jadi malam nisfu Sya'ban ini malam pengampunan dosa. Ya. Makanya dikatakan siapa orang yang masuk di bulan Ramadan dan dia telah mendapatkan ampunan dosa ketika nisfu Sya'ban, maka insya Allah dia akan masuk dengan selamat. Kalau dia masuk dengan selamat, maka itulah yang mempermudah dia mendapatkan ibadah, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk menghidupkan Ramadan. Jadi sudah bersih, tambah masuk di Ramadan makin bersih, sehingga keluar dari Ramadan ketika Idul Fitri betul-betul bersih, kinclong. Ya, makanya Nabi Muhammad sampai mengatakan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar zunubuh. Ya, celaka bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum Ramadan, nisfu Sya'ban sudah ada penghapusan dosa. Harusnya kita sudah mendapatkan itu. Ternyata ketika Ramadan sudah dibersihkan lagi, ini orang masih dosanya tidak diampuni. Berarti celaka, betul-betul celaka. Artinya orang ini sudah luar biasa dosanya. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah memandang hambanya dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Kecuali, ini yang dikecualikan dari pengampunan Allah. Yang pertama, musyrik, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya Allah memandang ke seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Mau yang umatnya Nabi Muhammad, mau yang tidak menyembah Allah, seluruh Allah pandang. Tetapi ternyata dia termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Orang yang menduakan Allah, orang yang menyembah selain Allah, ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dosa di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Termasuk orang yang percaya dengan dukun-dukunan, ya, orang yang masih percaya dengan dukun-dukun, mengajak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
Mereka termasuk ke dalam golongan ini, masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di malam 15 Sya'ban. Kemudian yang kedua, musyahin. Ya, au musyahin dikatakan di dalam hadisnya. Orang yang masih memiliki di dalam hatinya rasa dengki kepada saudaranya yang lain. Jadi orang yang masih ada musuhan sama orang lain, ya, dari hari-hari ini kita minta maaf sama saudara kita. Makanya kenapa di bulan Sya'ban itu orang dianjurkan dulu, orang tua kita mengajarkan kita untuk ziarah, silaturahim, pergi minta maaf sebelum masuk Ramadan. Sebenarnya ini di sini. Karena takutnya masuk 15 Sya'ban kita masih ada salah sama orang lain, masih ada rasa tidak suka sama orang lain, masih benci sama orang lain, ya, masih baku bombe sama orang lain. Ya, ini tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di malam 15 Sya'ban. Ya. Kenapa orang yang memutus silaturahmi itu begitu besar dosanya sehingga di malam ini tidak mendapatkan pandangan dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ulama mengatakan karena di malam 15 Sya'ban Allah memandang kepada hambanya dengan pandangan rahmat. Dengan pandangan rahmatnya ini sehingga Allah mau ampuni segala dosa-dosanya kita. Ya kan? Cuma-cuma Allah memberikan ampunan secara cuma-cuma karena kasih sayangnya Allah. Tetapi Allah tidak suka dengan hambanya yang tidak kasih sayang kepada hamba yang lain. Sehingga Allah marah. Kalau kamu saja, saya bisa maafkan kamu punya dosa wahai hambaku, ya, yang kamu setiap hari berdosa, melakukan dosa. Kita akan ini dosanya, kita lebih tahu pribadi masing-masing dengan dosa kita, ya. Berapa banyak dosa kita. Di malam nisfu Sya'ban Allah memberikan ampunan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma karena rahmatnya Allah. Tetapi masih ada hamba yang tidak mau memaafkan saudaranya. Ya. Tidak mau memaafkan saudaranya. Nah, ini Allah tidak kasih rahmatnya. Tidak berhak dia mendapatkan rahmat dari Allah karena dia juga tidak memiliki sifat rahmat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini baru satu hadis menunjukkan kemuliaan bulan Sya'ban. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban, ya. Kemudian kenapa ketika malam itu kita dianjurkan membaca surat Yasin? Ya. Ulama mengatakan karena malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis yang lain, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu li nafahatillah. Ketahuilah sesungguhnya di antara hari-hari kalian ada hari-hari khusus di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunannya, ada nafahatnya Allah. Ya, nafahat itu pemberian yang luar biasa. Allah memberitahu kalau ada malam-malam seperti itu, fata'arradu laha, pamerkan dirimu, tunjukkan dirimu. Ya, ibarat kata kalau ada orang bagi-bagi uang, ya, kasih keluar kita ngantak supaya dapat juga. Iya kan? Kalau tidak, ya, contoh hari Jumat kan di masjid kita ini ada Jumat berkah. Itu yang dapat, yang kasih tangannya, yang ambil bagiannya itu yang dapat. Yang keluar begitu saja, ya dia tidak dapat. Dia cuma dapat pahala Jumat, rezeki maknawi, ya. Tetapi rezeki dohirnya dia tidak dapat karena dia tidak keluarkan tangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah di antara hari-hari kalian ada hari-hari nafahatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari seperti itu, fata'arradu laha, tunjukkan dirimu, pamerkan dirimu, sehingga Allah memberikan kita jatah yang besar, jatah yang luar biasa. Di antara hari-hari yang mulia itu ya ini, malam 15 Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang mengabarkan, pada malam hari itu Allah memandang ke seluruh makhluknya dengan pandangan rahmat, pandangan maghfirah, dan Allah ampuni segala dosa-dosa hambanya kecuali yang musyrik,
kecuali yang memutus silaturahmi ini tidak mendapatkan ampunan. Ya. Jadi pada hari itu kita tunjukkan diri kita. Jangan melakukan perbuatan syirik, ya. Jangan kita memutus silaturahmi, kita maafkan orang yang punya salah sama kita, ya. Kemudian ulama menganjurkan, kira-kira kalau orang berakal ketika mengetahui malam itu adalah malam anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata hari Jumat itu ada uang dibagikan. Setiap orang yang masuk ke Masjid An-Nur dikasih uang 1 juta. Kira-kira malam Jumat rame tidak? Ya rame, karena kita tahu. Kita tahu. Sama. Ketika malam nisfu Sya'ban, kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmatnya, menurunkan magfirahnya. Kita dituntut pamerkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kemudian menyarankan untuk kita membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin. Kenapa harus Yasin, Ustadz? Kenapa bukan Al-Baqarah? Ya, kenapa bukan Al-Imran? Kenapa bukan Al-Maidah? Itu kan lebih panjang. Kalau sholat kita baca Al-Baqarah, saya yakin 2 ji makmumnya. Ya. Kenapa bukan itu yang dibaca? Ya. Disinilah perlunya kita mengkaji hadisnya Nabi Muhammad SAW. Biar kita itu beribadah dengan ilmu. Orang kalau beribadah dengan ilmu, itu ibadahnya berkualitas. Tetapi orang yang beribadah tanpa ilmu, itu ibadahnya tidak ada artinya. Setiap hari kita sholat, ruku sujud 1000 rakaat sampai aspal tak jadi hitam. Sampai kita punya jidat kayak aspal. Ya. Tetapi tanpa didasari dengan ilmu, tidak ada artinya. Ditolak kita punya amalan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan siapa orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya akan tertolak sia-sia. Tetapi orang sholat 2 rakaat, dia tahu sholat 2 rakaat sebelum subuh sama dengan dunia dan seisinya. Tidak capek-capek 100 rakaat. Karena ada ilmu berkualitas. Ibadahnya memiliki kualitas. Kenapa harus surat Yasin? Karena Rasulullah SAW beliau menyampaikan di dalam hadisnya. Ya, Rasulullah berkata, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ma'qal bin Yasar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qalbul Quran Yasin." Hatinya Al-Quran itu Yasin, surat Yasin. Kita memilih Al-Quran, ulama menganjurkan kita untuk membaca Yasin, ya kita langsung ambil hatinya. Ya, kan kalau kita mau PDKT sama perempuan, yang kita ambil apanya? Hatinya. Otomatis satu badan ikut. Hatinya yang diambil kan? Kalau dia sudah cinta sama kita, ya semuanya ikut. Kita mau ajak ketemuan jam 2 malam, nah datangi juga. Kalau hatinya sudah sama kita mau ajak hidup susah, ya dia ikut juga sama kita. Karena hatinya sudah ikut. Qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran itu surat Yasin. La yaqra'uha rajulun, tidaklah membaca surat Yasin seseorang yuridullaha wad-daral akhirah, tujuan dia membaca surat Yasin sama sekali tidak memiliki tujuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Tujuannya membaca surat Yasin, ya, mengharapkan anugerah dari Allah, mengharapkan pengampunan dari Allah, ya, mendapatkan inayah dari Allah dan akhirat. Ya, tidak membaca kecuali niatnya hanya untuk Allah dan akhirat. Illa ghafara lahu, kecuali akan diampuni dosanya. Iqra'uha ala mautakum, dan bacalah surat Yasin terhadap mayit-mayit kalian. Ya, ini dalilnya. Kalau ada yang tanya kenapa orang mati dibacakan Yasin, ya ini kalau ada orang tanya dalilnya. Rasulullah yang mengatakan. Ya, dan dalil kenapa kita dianjurkan membaca surat Yasin pada malam 15 Sya'ban. Karena Yasin merupakan hatinya Al-Quran. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin, ya, dan tujuannya hanya untuk mengharap Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Ya, jadi malam itu, malam nisfu Sya'ban, Allah sudah pandang kita dengan pandangan rahmat, dan Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita tunjukkan, kita pamerkan diri kita. Ya Allah, ini saya menghadap kepada Engkau. Saya baca surat Yasin, hatinya Al-Quran. Intinya langsung kita baca. Dan Nabi mu berkata, tidak ada orang yang membaca Yasin ya Allah kecuali akan diampuni dosanya. Saya mengharap pengampunan dosa dari Engkau ya Allah pada malam hari ini. Ya, kita menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in galban. Sesungguhnya pada setiap sesuatu itu ada hatinya. Ya. Wa galbul Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan siapa orang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Quran asyra marrat, maka Allah akan mencatatkan baginya membaca satu kali surah Yasin sama pahalanya dengan orang membaca 10 kali Al-Quran 30 juz. Kira-kira ada yang malam nisfu Sya'ban mau baca 10 kali Al-Quran hatam? Ramadan saja orang yang rajin baca Al-Quran itu mungkin paling banyak 5 kali, 6 kali, 7 kali. 10 kali sudah luar biasa. Itu 1 bulan. Apalagi 1 malam. Makanya ulama karena mereka memiliki ilmu, dia kasih ki intisarinya. Baca Miki Yasin. Karena kalau baca Ki Yasin sama pahalanya dengan orang membaca Al-Quran 10 kali. Luar biasa. Alhamdulillah orang yang berarti senantiasa malam Jumat di sini baca Yasin malam Jumat, pahalanya ya, pahalanya yang sama. Berbeda kalau bacaannya tentu berbeda, tetapi pahalanya sama seperti orang membaca Al-Quran 10 kali. Jadi luar biasa, makanya kita dianjurkan baca surat Yasin. Pertama kita niatkan Yasin, yang pertama diniatkan untuk panjang umur. Kenapa diniatkan panjang umur? Karena dikatakan Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam 15 Sya'ban itu juga disebut dengan Lailatul Qismah, malam pembagian. Pembagian apa? Di malam itu dibagikan takdir rezekinya seseorang selama 1 tahun. Takdir rezeki kita selama 1 tahun, ya, itu turun dari Allah, dikirim ke malaikat itu di malam nisfu Sya'ban. Selain itu takdir nama-nama orang yang bakal dicabut namanya, bakal dicabut nyawanya oleh Allah dan yang bakal dilahirkan pada tahun itu juga Allah turunkan nama-namanya, diberikan kepada malaikat di malam 15 Sya'ban. Jadi itu malam pembagian. Ya kan, takdir kita kan sebenarnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disampaikannya kepada malaikat untuk 1 tahun itu malam 15 Sya'ban. Makanya kita dianjurkan yang pertama niat supaya panjang umur. Ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Yasin, dengan berkah malam nisfu Sya'ban, ya, kita berharap supaya dikabulkan, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari itu turun nama-nama. Oh, yang bakal wafat selama 1 tahun, fulan bin fulan, sudah turun semua daftarnya. Oh, rezekinya seseorang itu bakal diberikan apa saja, itu pada malam hari itu diturunkan. Ya, nama anak-anak yang bakal lahir pada tahun itu pada malam itu juga diturunkan. Jadi memang malam yang luar biasa, malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban itu hari rayanya malaikat. Kalau kita hari raya tak apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Malaikat hari rayanya itu 2. Nisfu Sya'ban sama Lailatul Qadar. Itu hari rayanya. Ya, itu hari rayanya para malaikat. Jadi makanya yang kedua kita niatnya baca Yasin supaya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezekinya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, ya. Kemudian yang ketiga, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena husnul khotimah ini yang paling penting. Ya. Kita mau ibadah, contoh misalnya, umur kita 75 tahun. Kita mau ibadah sampai 75 tahun kurang 1 hari, semuanya full ibadah. Ternyata di hari terakhir kita musyrik sama Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah, nauzubillah min zalik, ya. Itu tidak ada artinya 74 tahun ibadah. Makanya ulama itu selalu minta wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Ya kita kan tidak tahu siapa yang paling baik di antara kita, ya. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kita bisa pastikan bagus apa tidaknya seseorang ya ketika wafatnya. Kalau dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah semuanya bagus. Tapi kalau seseorang wafat dalam keadaan su'ul khotimah,
maka insya Allah setelahnya juga bakal su'ul, bakal tidak baik. Makanya selalu doanya para ulama, para orang-orang soleh itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya kan, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang maksiat terus, tapi akhir umurnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru 2 hari 3 hari tobat, betul-betul tobat, sholat, di dalam hatinya merasa banyak salah sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata wafat. Ya, orang ini termasuk orang yang sukses. Husnul khatimah. Ya. Makanya dikatakan orang yang ibadahnya banyak tidak boleh sombong. Karena kita tidak tahu apakah besok saya masih ibadah, apakah tahun depan saya masih muslim, ya, apakah seterusnya saya masih selalu baik. Dan orang yang selalu berbuat tidak baik, berbuat maksiat, tidak boleh kecil hati. Ya, selalu mengharap Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penerima taubat. Jangan berkecil hati. Tiada yang tahu takdirnya seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Makanya pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan membaca surat Yasin, ya, dengan dalil-dalil yang telah kita bacakan tadi, bagaimana surat Yasin itu, dengan niat-niat itu agar supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah memang kalau yang seperti ini pasti terkabulnya, ya. Makanya di dalam kitab Bukhari dan Muslim itu ada satu hadis. Hadis ini terkenal. Itu namanya hadis tawassul bil a'mal. Hadis tawassul dengan amal. Ya, ini kan kita baca Yasin, kita berharap dengan amal kita bertawassul dengan amal kita, ya, supaya menjadi perantara agar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Yasin ini. Dalilnya apa? Dalilnya di kitab Bukhari Muslim. Hadisnya sahih, hadisnya panjang, ya. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat ketika itu tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel. Ada 3 orang dari Bani Israel, ya. 3 orang dari Bani Israel ini sedang jalan ke sebuah gua. Tiba-tiba ketika masuk ke gua tersebut, ya, gua ini longsor sehingga ada batu yang menutupi mulutnya gua. Artinya apa? Selama masih ada batu di mulut gua ini, ya ini 3 orang tidak bisa hidup, bisa mati di dalam, ya kan? Akhirnya mereka mencari-cari jalan keluar, tidak bisa. Terakhir dia memutuskan, kalau begitu kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita yang kira-kira diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin karena berkah amal kita yang diterima, yang kita yakin terima, Allah bakal menyelamatkan kita. Ya. Akhirnya orang yang pertama mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini pernah memiliki sapi, jadi dia seorang peternak sapi dan kambing, ya. Dan ya Allah, Engkau tahu bahwasanya saya tidak pernah, kalau dia habis peras susunya itu, susu sapi, susu kambingnya, dia tidak pernah memberikan kepada orang lain kecuali sudah dicoba sama orang tuanya. Harus orang tuanya menjadi orang pertama yang mendapatkan hasil ternaknya, ya, hasil perahan susunya. Hingga suatu ketika dia ada urusan, ternyata dia sampai ke rumah itu terlalu malam. Dan dia membawa susu. Ternyata orang tuanya sudah tidur. Tetapi dia selalu berjanji untuk tidak ada yang boleh mencoba susu ini kecuali harus kedua orang tua saya yang pertama kali. Ya. Sampai dia melarang anak dan istrinya untuk meminum susu ini karena orang tuanya belum meminum susu itu. Dan dia tunggu orang tuanya sampai bangun. Anaknya nangis, dilarang sama ayahnya. Disuruh istrinya untuk mendiamkan anaknya. Tidak boleh menyentuh susu ini kecuali harus orang tuanya terlebih dahulu. Ya Allah, kalau Kau terima saya punya amalan ini, amalan bakti saya kepada orang tua saya, maka selamatkanlah saya dari gua ini. Tiba-tiba batu yang menutupi mulut gua itu terbuka sedikit. Tetapi masih belum lolos, masih belum bisa keluar. Orang yang kedua mulai lagi meminta, ya Allah, saya ini ya Allah adalah seorang pengusaha. Ya. Suatu ketika ada seorang karyawan saya yang dia belum sempat menerima gajinya di hari gajian. Ya, orang itu ketika hari gajian karyawannya tidak tahu kemana, hilang tiba-tiba. Ya, hilang tiba-tiba.
Sehingga kemudian uang yang semestinya saya pakai untuk membayar gajinya karyawan saya ini, saya putar lagi ya Allah. Saya belikan anak unta pasangan. Sehingga kemudian unta ini melahirkan anak-anak sampai satu lembah. Ya, sampai satu tempat. Jadi anak untanya ini selalu melahirkan sampai banyak untanya. Tiba-tiba tidak lama setelah itu berbulan-bulan karyawan saya ini datang ya Allah dan meminta haknya gajinya. Ya, meminta haknya gajinya. Ketika saya mengatakan gaji kamu yaitu unta satu tempat itu. Kalau memang kamu mau ambil, kamu ambil semuanya. Ya. Kalau memang kau terima ya Allah, saya punya keikhlasan ini, ya kan semestinya gajinya tidak sebesar itu. Ya. Dan ini karyawan meminta semua satu lembah itu harus diberikan kepadanya. Kalau memang kau terima ya Allah amalan ini, maka selamatkanlah saya dari gua ini. Ternyata pintu gua kembali terbuka setengah. Tapi belum bisa lolos. Orang terakhir, ya Allah, saya ini punya seorang misanan, sepupu satu kali, itu cantiknya luar biasa. Dan saya syahwat kepada dia ya Allah. Ya, saya syahwat kepada dia. Suatu ketika misanan satu saya ini, sepupu satu kali saya ini datang meminta bantuan kepada saya. Sehingga saya tawarkan bantuan itu, saya akan bantu kamu kalau kamu bakal memuaskan syahwat saya. Ternyata ketika saya sudah berduaan di dalam kamar ya Allah dan saya berada di atasnya, perempuan itu mengatakan kepada saya, takutlah kamu kepada Allah dan takutlah kamu kepada sebuah cincin yang berada di tanganmu. Artinya apa? Laki-laki ini sudah punya istri. Ternyata kata-kata perempuan tersebut itu menggetarkan hati saya sehingga saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya memberikan bantuan kepada dia dan saya tidak menikmati dia ya Allah. Kalau kau terima bagaimana saya menjaga diri saya dan melawan hawa nafsu saya Allah, maka selamatkanlah saya dari gua ini. Sehingga ketika 3 orang itu sudah berdoa, batu yang semula ada di mulut gua itu hilang begitu saja. Ya. Ini hadisnya dikenal dengan hadis tawassul bil a'mal. Tawassul dengan amalnya. Di malam nisfu Sya'ban kita juga tawassul dengan berkah surat Yasin, fadilahnya luar biasa. Dengan berkah malam itu ada pengampunan, ada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan surah Yasin, ya, berharap seperti apa yang diharapkan 3 orang itu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Olehnya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam nisfu Sya'ban sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci sehingga kita bisa fokus untuk beribadah, mendapatkan rahmat, maghfirah, mendapatkan berkah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit info, mungkin karena nisfu Sya'ban lusa mungkin ini menjadi pengajian terakhir sebelum bulan Ramadan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan setelah bulan Ramadan, ya mungkin 2 minggu setelah Ramadan kita akan lanjutkan pengajian ini. Mohon maaf bila ada kesalahan selama ini, ada salah kata, ada salah ucap, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah banyak membantu, juga para hadirin hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas segala apapun yang antum berikan. Kita tutup majlis ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.